Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Banyak orang yang mempertanyakan, kenapa musik itu haram? Dan kenapa orang yang bernyanyi sambil diiringi dengan musik atau lagu-lagu cinta atau yang semisalnya itu dilarang dalam agama Islam. Dan banyak sekali para asatidzah yang menyampaikan akan kajian seputar masalah haramnya musik. Apa latar belakangnya? Tunjukkan kepada kami. Baik, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengupas bagian itu. Sebelumnya kita memahami bahwa sebagai muslim kita punya aturan. Dan sumber aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Serta ada satu aturan yang disepakati oleh para ulama sebagai aturan yang berlaku bagi umat, yaitu ijma. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan bukti bahwasanya aturan itu ada dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma, maka ini adalah bukti yang tidak bisa lagi terbantahkan. Karena itu sudah sangat jelas. Dan insya Allah di kesempatan kali ini, kami akan memaparkan beberapa dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dan dari pernyataan ijma yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan posisi hukum musik. Sehingga dari situ nanti kita bisa mengambil kesimpulan musik itu halal atau haram. Baik. Sekarang kita akan baca dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Najm. Qauluhu ta'ala wa antum samidun. Allah berfirman wa antum samidun. Apa yang dimaksud dengan samidun? Wa antum samidun ay lahun mu'ridun. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, samidun maknanya adalah lahun, kalian lalai, kalian berpaling. Ini berdasarkan tafsir dari Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Walibi dan Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Wa qala Ikrimah, dan Ikrimah mengatakan anhu dari Ibnu Abbas. Yang dimaksud wa antum samidun ay huwal ghina bi lughati himyar. Yang dimaksud dengan samidun maknanya adalah nyanyian berdasarkan bahasanya suku Himyar. Yuqalu samadalana ay ghanna lana. Jika orang Arab mengatakan samadalana atau sammit lana, maka maknanya adalah ghanna lana. Berikan nyanyian untuk kami. Itu ungkapannya adalah sammit lana. Atau samadalana ghanna lana. Orang itu bernyanyi untuk kami. Lalu kesimpulan yang disampaikan oleh At-Tabari, fakanu idza sami'ul Qur'an, masyarakat musyrikin ketika mereka mendengarkan Al-Quran yutla, dibacakan. Taghannau, mereka bernyanyi, ya. Mereka menyenandungkan nyanyian. Wala'ibu, dan mereka bermain, tidak memperhatikan hatta la yasma'u, sampai mereka tidak mendengar. Baik. Dan ini salah satu di antara ayat yang menunjukkan bahwa di antara kebiasaan buruk orang musyrikin, ketika ada Al-Quran dibacakan, mereka itu bernyanyi. Sehingga kita membuat sebuah kesimpulan bahwa yang suka bernyanyi agar orang itu lalai dari zikrullah adalah orang-orang musyrik. Selanjutnya kita akan beralih ke dalil yang kedua. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 64. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Hasunglah mereka, para manusia, man istata'ta, yang mampu untuk kalian ajak, bisautika, dengan suaramu. Konteks ayat ini berbicara tentang iblis ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia punya tekad untuk menyesatkan umat manusia. Maka iblis bertekad akan menyesatkan Bani Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan tantangan. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Silahkan kamu hasung siapapun di antara mereka yang mampu untuk kalian goda, untuk kalian pengaruhi, bisautik, dengan suaramu. Qala Qurtubi, kata Al-Qurtubi, wa sautuhu, dan yang dimaksud dengan suara iblis adalah kullu da'in yad'u ila ma'siyatillah.
semua orang yang mengajak masyarakat untuk bermaksiat kepada Allah. An Ibni Abbas, dan ini berdasarkan tafsir dari Ibnu Abbas. Qala Mujahid. Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan wasautik, dan hasunglah mereka dengan suaramu, al-ghina wal mazamir wal lahu. Maksudnya adalah nyanyian, alat musik, dan nyanyian lagu-lagu, al-lahu. Wa qala ad-Dhahhak, dan kata ad-Dhahhak, sautul mizmar. Yang dimaksud alat musik di sini, yang dimaksud dengan saut di sini adalah sautul mizmar, suara mizmar, suara alat musik, suara seruling. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hasunglah mereka dengan suaramu wahai iblis, semampu yang kamu bisa jangkau untuk mempengaruhi manusia. Semampu yang kamu bisa jangkau untuk mempengaruhi manusia, maksudnya adalah dengan suara alat musik. Salah satu di antara tafsir yang dikutip oleh Al-Qurtubi. Baik, ini dalil yang kedua. Yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadits, kalimat yang sia-sia, ucapan yang sia-sia. Liyudilla an sabilillah bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Qala Ibnul Qayyim, kata Ibnul Qayyim, wa yakfi tafsir sahabati wat tabi'in lilahwil hadits. Kita cukupkan dengan tafsir sahabat dan tabi'in untuk makna lahwul hadits, bi annahul ghina, maknanya di situ adalah nyanyian. Sahha dzalika an Ibnu Abbas, ini berdasarkan riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Wa qala Abu Sahba, kata Abu Sahba, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud mengenai firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Faqala, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairu, demi Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Huwal ghina, itu adalah nyanyian. Orang bernyanyi, menyenandungkan nyanyian, berdendang, itulah maksud lahwul hadits. Yuraddiduha thalatha marrat, beliau ulangi sebanyak 3 kali. Tafsir untuk lahwul hadits dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah nyanyian, yang umumnya nyanyian itu diiringi dengan musik. Baik, ini dalil yang ketiga. Sekarang kita beralih pada hadis, dalil yang keempat. Kami mencuplik dari hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan sebuah riwayat. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nabi SAW bersabda, sungguh akan ada di antara umatku aqwamun, sekelompok orang, yastahilluna al-hira, yang mereka menghalalkan al-hira. Yang dimaksud al-hira di sini adalah zina. Wal harira, dan sutra bagi laki-laki. Wal khamra, khamr, wal ma'azif, dan alat musik. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari nomor sekian. Dan yang dimaksud dengan yastahillun, menghalalkan di sini adalah menghalalkan dari sisi praktek perbuatan. Artinya mereka melakukannya dan itu sering dilakukan, berkali-kali dilakukan. Karena tahlil di sini bukan tahlil i'tiqadi, tapi tahlil fi'li. Bukan tahlil keyakinan, tapi tahlil perbuatan. Sehingga mereka lakukan itu, mereka jadikan sebagai kebiasaan dan perbuatan yang biasa dilakukan. Maka mereka tidak sampai keluar dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la yakunanna min ummati, akan ada di antara umatku. Artinya mereka masih muslim. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Wa naqala Al-Qurtubi, dinukil oleh Al-Qurtubi dari Al-Jauhari, seorang ahli bahasa. Al-ma'azif maknanya adalah al-ghina. Yang dimaksud dengan al-ma'azif di situ adalah al-ghina, nyanyian. Qala Al-Fairuz Abadi. Fairuz Abadi menyebutkan, al-ma'azif
Al-ma'azif adalah al-malahi kal'ud wat tunbur wal azif al-la'ib biha wal mughanni. Ma'azif itu alatnya, yaitu al-malahi, alat musik seperti gitar atau tunbur, ya sejenis gitar juga, gitar versi Arab. Sedangkan al-azif itu pemainnya, biha yang memainkan al-ud wa tunbur, wal mughanni dan yang mendendangkan lagunya. Sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan yastahillun, mereka menghalalkan, berarti sebenarnya hukumnya adalah haram, ya. Tapi kemudian dipraktekkan dan itu dilarang. Karena disebut menghalalkan berarti asalnya adalah perbuatan yang haram. Dan kita bisa lihat di sini Nabi SAW menggandengkannya dengan beberapa perbuatan haram yang lain. Al-hira, wal-harir, wal-khamra. Perbuatan zina, sutra, dan khamr. Sehingga dalam deretan itu menunjukkan bahwasanya al-ma'azif termasuk di antara sesuatu yang dilarang. Dan ingat di sini al-ma'azif menurut Fairuz Abadi adalah alatnya, medianya. Media untuk bermusik. Sehingga bukan alat musik tertentu, tapi dia adalah media untuk bermusik. Mencakup apapun alat musik. Baik bentuknya gitar, maupun tunbur, maupun alat musik yang lainnya.